So kita tahu bagaimana hubungan baik antara Indonesia dan Rusia. Jika Indonesia diserang oleh negara barat ataupun diserang oleh mana-mana negara lah ya, Rusia akan kirim alutsistanya untuk membantu Indonesia. Wow guys, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya Bro Zul. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan oleh Allah umur yang panjang dan kesihatan yang baik. Bukannya apa guys? Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kesihatan dan umur yang panjang itu agar kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimaukan oleh Allah. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Bro Zul Channel ini, Bro Zul Channel ini mengetengahkan tentang reaction tentang Indonesia, keindahan Indonesia, kebaikan Indonesia, makanan yang sedap-sedap, yang enak-enak yang ada di Indonesia dan tempat-tempat yang menarik dikunjungi, alutsistanya, militernya dan banyak lagi yang saya reactionkan tentang Indonesia. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Bro Zul Channel guys. Okey, hari ini saya nak reaction lagi daripada khusus militer. Khusus militer ni sangat bagus ya guys, kerana ia banyak mengetengahkan tentang alutsista militer dan banyak lagi lah yang dia ketengahkan tentang Indonesia. Kini subscribernya adalah 568,000. Ya Allah, banyaknya guys. 568,000. Anda boleh pergi ke channelnya dan subscribe channelnya, tanda sokongan anda kepada iaitu khusus militer. Tajuk yang kita nak reactionkan seperti yang saya sebut tadilah di depan intro. Heboh, Rusia terdepan kirim alutsista canggih ke Indonesia jika diserang barat. Wow. Bagaimana video dan bagaimana ceritanya? Tanpa bingung lagi, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya Bro Zul Channel. Jom. 2000 years later. So, kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Tersalah teknis. Semoga tidak kaget. Sobat khusus militer, bagi yang menunggu SU-35, diharap bersabar dulu bosku. Ya. Kenapa suara dia macam tu? Selalu suaranya halo sobat, macam tu. Nah, admin kali ini akan membahas Rusia yang selalu siap kirim alutsista canggih ke Indonesia jika dibutuhkan dengan keadaan mendesak. Nah, Rusia selalu siap pasang badan membantu Indonesia menghadapi ancaman-ancaman negara barat seperti Amerika dan sekutunya. Amerika sudah terlihat kelicikannya dalam hal politik, perdagangan, alutsista dengan Rusia. Bagi Rusia, Indonesia bukan hanya sekedar sahabat, mitra strategis, tapi justru ditempatkan lebih dari sekedar sekutu. Oh, lebih daripada Hal sekutu ini diutarakan oleh dubes Rusia untuk Indonesia. Banyak pembelian senjata strategis Indonesia dari Rusia yang tidak dipublikasikan. Sehingga kekuatan militer Indonesia belum tentu diketahui sepenuhnya oleh pihak tertentu, khususnya negara tetangga. Ya, betul guys ya, kerana alutsista ni, peralatan perang ni kita kena ada rahsiakan juga, bukan kita dedahkan semua. Itu adalah penting ya. Kan warga Indonesia sendiri bos. Bahkan rakyat sendiri pun tak tahu. Kekuatan militer dalam suatu negara itu bersifat tidak publis, artinya sangat-sangat dirahasiakan. Betul. Jika setiap pembelian alutsista langsung diberitakan di media dan tidak dirahasiakan, maka itu akan membahayakan militer Indonesia. Betul. Karena kekuatan militer Indonesia bisa diukur oleh negara musuh. Ya, betul. Untuk menganalisa lebih mendalam tentang pernyataan dubes Rusia ini yang turut memantau perkembangan hubungan militer Indonesia, bisa ditafsirkan secara awam bahwa Rusia memandang Indonesia masih menjadi negara dengan kekuatan militer yang kuat di kawasan. Rusia juga menambahkan negaranya siap turun tangan apabila suatu saat Indonesia dikeroyok oleh kekuatan barat di kawasan. С праздником! Ура! Sekali bahasa Rusia dah tak faham. Bahasa Indonesia saya faham lagi. Diminta oleh pemerintah Indonesia.
Sebuah sikap dan pernyataan yang layak diapresiasi oleh segenap bangsa Indonesia. Ya. Meski tak memiliki perjanjian aliansi resmi yang disebut persekutuan militer, Rusia siap memberikan dukungan pada Indonesia melebihi sebuah sekutu, bos. Terlepas dari berbagai kepentingan tersirat atau terselubung yang mendasari keseriusan Rusia meng-full body support Indonesia, negara Rusia ini haruslah kita sambut dan dipandang dengan citra positif. Tak banyak negara yang bersedia melakukan apa yang Rusia lakukan ke Indonesia. Hal ini sudah terbukti di zaman Bung Karno. Sebagai negara besar super strategis, Indonesia bak harta karun hebatnya yang kata direbutkan kebalnya. negara-negara Tank baja adidaya ni. di dunia. Rasanya tak ada Dan tidak pemandu perang tu. dingin hingga saat ini. Guna menghadapi barat di Asia atau Asia Pasifik khususnya, Rusia akan pincang bila tak mengakrabi Indonesia. Negara Indonesia ini tetap disegani sebagai pemain kunci di Asia Pasifik oleh negara Rusia. Ya. Indonesia-Rusia adalah sahabat erat yang terjalin sejak zaman Bung Karno. Walau hanya sebatas sahabat militer, Rusia tak akan segan mengirim bantuan militer ke Indonesia jika dibutuhkan. Inilah namanya sahabat rasa Ya, betul, sekutu, itulah bos. nama sahabat sekutu. Indonesia harus mengetahui negara mana yang ingin menguasai kekayaan Indonesia saja, dan Indonesia harus tahu negara mana yang sering masuk kedaulatan Indonesia dengan sengaja. Ya. Itulah musuh sebenarnya yang harus didor. Dan kita harus tahu negara mana yang suka membantu negara Indonesia di waktu peperangan zaman dulu, atau di waktu Indonesia masih sulit-sulit itu, bos. Nah, itulah sahabat rasa sekutu, men. Duta Besar Rusia untuk Indonesia berkomentar tentang pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35. Rusia mengklaim tidak pernah mengaitkan atau menerapkan persyaratan non-teknis sebagaimanapun negara lain. Kerjasama ini menunjukkan bahwa Rusia siap menjadi sekutu militer yang bisa diandalkan Indonesia. Rusia tidak menerapkan syarat-syarat politik tertentu untuk penjualan pesawat tempur Sukhoi ini. Tidak seperti negara sebelah itu, bos. Nah, pada tahun 1999, Amerika Serikat mengembargo Indonesia soal persenjataan pasca peristiwa Santa Cruz tahun 1991, dengan ujungnya pada pemisahan Provinsi Timur Timur. Dan embargo itu baru dicabut pada tahun 2006 lalu. Nah, kesepakatan pembelian senjata ini menunjukkan kepada publik Indonesia bahwa negara Rusia adalah sekutu yang bekerja sama dengan prinsip saling menghormati tanpa melibatkan persoalan politik. Kesepakatan ini tentu saja akan menguntungkan kedua negara, yaitu Indonesia dan Rusia. Sudah kita ketahui bahwa negara Amerika dan Rusia adalah negara saling bermusuhan. Di mana ada Rusia, di situ pasti ada Amerika. Dan kemesraan antara Indonesia dan Rusia memberikan dampak yang sangat. Iklan sekejap ya. Seperti yang dikatakan, Amerika dan Rusia ni memang selalu apa orang kata berlumba-lumba untuk mengecapi orang kata untuk apa? Menanglah siapa lebih hebat, siapa lebih kuat. Begitulah Amerika dengan Rusia ni berlumba-lumba untuk siapa lebih hebat di dalam alutsista Nusantara, terutama di bidang alutsista dan pertahanan militer sejak era Soekarno pada tahun 1960-an. Bakar rokok siap Indonesia termasuk bercantum. negara yang sangat disegani oleh dunia hingga di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Merah Putih tetap merangkul Rusia sebagai mitra strategisnya. Embargo militer Amerika Serikat beberapa waktu lalu membuat Indonesia memalingkan perhatiannya pada negara Rusia untuk urusan peremajaan alutsista. Meski ditentang dan akan dijatuhi sanksi oleh negara Amerika dan para sekutunya, pemerintah tak bergeming dengan ancaman tersebut. Nah, untuk pembelian Su-35, pemerintah Indonesia belum resmi membatalkannya, bos. Nah, baru-baru ini ada isu kalau pembelian Su-35 telah dibatalkan karena takut sanksi Amerika. Berita itu sangat tidak benar, bosku.
Menteri Pertahanan membantah bahwa Su-35 itu masih berjalan dan lagi mencari jalan yang terbaik. Ya. Wakil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan pemerintah tak pernah membatalkan pembelian 11 jet tempur Su-35 dari Rusia. Ya, tak pernah membatalkan Wakil ya. Menteri Pertahanan Prabowo membantah rumor yang menyebut pembelian Sukhoi itu terancam batal karena ada tekanan pejabat Amerika Serikat. Hanya saja, saat ini Indonesia belum bisa membeli pesawat tersebut dari Rusia. Menurutnya masih muncul beberapa kendala dalam rencana pembelian tersebut. Ya. Namun, Indonesia enggan mengungkapkan apa saja kendala yang tengah dihadapi Indonesia hingga membuat pembelian 11 jet tempur itu mandek. Nah, di sisi lain, Wakil Menteri Pertahanan Prabowo mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan pilihan lain. Ia mengatakan sedang membuka peluang untuk mengganti pengadaan jet tempur F-35 dari Amerika Serikat. Ya. Mereka ni sangat tak suka kalau Indonesia membeli Su-35 dengan Rusia ya. Rumor pembatalan pembelian Su-35 dari Rusia ini muncul setelah seorang pejabat Indonesia yang tak ingin disebutkan namanya itu menyatakan pihak Amerika menegaskan pemerintah Presiden Joko Widodo bisa terkena sanksi jika terus melanjutkan kontrak dengan Rusia. Dikutip dari Bloomberg, pejabat yang mengetahui kontrak pembelian jet tempur itu mengatakan sejumlah rekan telah berulang kali mempertanyakan mengapa Indonesia tak boleh membeli jet tempur Rusia dalam beberapa pertemuan dengan pihak Amerika dan Menteri Pertahanan Negeri Pemansam itu. Amerika memiliki undang-undang yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang mau membeli alutsista Rusia, terutama negara mitra Indonesia. Jika kedapatan menjalin transaksi alat utama sistem pertahanan dengan Rusia, undang-undang itu dikenal dengan CAATSA. Undang-undang itu berlaku bagi Rusia dan beberapa negara lain yang juga dianggap Amerika ancaman. Tak hanya memerintahkan Indonesia untuk membatalkan kontrak pembelian Sukhoi Su-35 dari Rusia, pihak Amerika juga menawarkan Indonesia untuk membeli F-16 buatannya bos. Namun pejabat Indonesia mengungkapkan pemerintah tengah mencari cara bernegosiasi dengan Amerika untuk membeli F-35. Nah, toh. So, okay guys, begitulah tadi yang kita reactionkan sama-sama ya. Bagaimana kata tajuknya, Rusia terdepan kirim alutsista canggih ke Indonesia jika diserang barat. Wow, begitulah baiknya hubungan Rusia dan Indonesia. Daripada zaman Soekarno lagi ya, baiknya hubungan Rusia dengan Indonesia. Dan kini hingga ke Bapak Jokowi terus menerus untuk menyambung hubungan baik dengan iaitu Bapak Putin. Bapak Putin, itulah nama Presiden Rusia ya guys. So itulah sebaik-baiknya antara sahabat. Apabila negara sahabat lain diserang, kita harus membantu. Dan begitu juga Malaysia ya. Jika Malaysia diserang, Indonesia pasti akan bantu. Saya yakin Indonesia pasti akan membantu Malaysia. Dan begitu juga Indonesia, jika diserang, Malaysia pasti akan membantu. Kerana kita satu serumpun. Dan begitulah betapa rapatnya hubungan Malaysia dan Indonesia. Walaupun ada bergaduh sikit-sikit tu, biasalah bergaduh adik-beradik. Bukannya bergaduh orang kata terus selama-lamanya tidak baik. Biasalah adik-beradik di rumah pun bergaduh. Begitulah juga antara Indonesia dengan Malaysia. Kadang disebabkan sukan, badminton, bola, itu masalah kecil saja. Itu orang kata maduh pula. Bergaduh-gaduh manja. Begitulah lebih kurangnya. So guys, saya minta maaf jika saya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, kerana saya adalah manusia yang biasa, tidak akan lepas daripada melakukan kesilapan. Dan begitu juga dengan anda yang sentiasa menyokong dan mendukung channel Brozul. Tanpa sokongan anda, tiada adalah Brozul channel di dalam YouTube ini. Terima kasih kepada anda semua guys. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan manfaat juga untuk kami di Malaysia. So, Assalamualaikum, goodbye guys, bye bye.